Selanjutnya, makanan puasa Nabi SAW terhadap makanan jadi banyak berkat doa beliau, seperti makanan 2 mud atau 1,35 kg gandum dapat dimakan oleh lebih dari 80 orang. Juga tentu ada kisah yang lain ya, kalau riwayat Bukhari Muslim, kisah tentang Jabir radhiyallahu anhu di perang Khandaq. Sudah pernah saya ceritakan belum ini? Belum terus. Baiklah, kita anggap belum. Sepakat belum? Nasib memang ini. Baiklah, teman-teman sekalian, di perang Khandaq orang-orang Quraisy dimotivasi oleh 2 suku Yahudi namanya Qainuqa dan Nadhir. 2 suku ini telah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena berkhianat. Qainuqa diusir oleh Nabi SAW karena mereka berusaha mempermalukan seorang sahabiat Nabi yang mau belanja di pasar mereka. Dicantol besi tajam, waktu sahabat ini berdiri robek bajunya. Maka ada satu sahabat lewat, melihat kejadian tersebut, maka sahabat ini membunuh si Yahudi yang pemilik toko, lalu si muslim yang membunuh dikeroyok oleh satu pasar. Maka sahabat ini pulang melapor, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW mengepung suku Qainuqa dan minta agar pembunuh macam itu diserahkan, tapi mereka tidak mau, akhirnya dikepung dan akhirnya dikalahkan dan diusir dari Madinah. Maka mereka pun berbenteng di Khaybar. Suku Nadhir adalah suku yang kedua yang diusir Nabi SAW karena pada saat Nabi SAW sedang ke pemukiman mereka dan istirahat di bawah sebuah rumah, maka mereka berusaha mengirim satu orang untuk melemparkan batu dari atas untuk membunuh Nabi SAW. Dan ternyata wahyu datang menyampaikan, maka Nabi SAW berdiri. Waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali dan ada Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Nabi SAW berdiri tanpa ngomong apa-apa, beliau langsung pergi. 4 orang sahabat ini mengira Nabi SAW sedang punya hajat. Zaman dulu orang kalau punya hajat ke padang pasir, nggak ngomong-ngomong, mau buang air besar, mau buang air kecil gitu. Maka pada saat itu mereka nunggu lama, kenapa Nabi SAW nggak balik-balik nih? Akhirnya mereka kembali ke Madinah, mereka temukan Nabi SAW sudah bentuk pasukan. Kenapa ya Rasulullah? Begini ceritanya. Maka dikepunglah. Lalu Nabi SAW minta yang di atas rumah tuh serahkan, yang mau lempar batu tadi. Suku Nadhir nggak mau. Maka Nabi SAW kepung, lalu dikalahkan, diusir dari kota Madinah. Gitu kan? 2 suku ini rupanya sakit hati dengan Nabi SAW di Khaybar. Mereka memicu dan membiayai pada saat itu orang-orang suku Arab untuk menyerang Madinah. Terkumpullah 10.000 orang pasukan Quraisy dan pasukan-pasukan yang ada juga Yahudi, semua suku-suku yang benci dengan Islam. 10.000 ini semuanya berkuda, kalau kita sekarang tank, gitu kan. Maka Nabi SAW musyawarah dengan teman-temannya, ini pasukan Ahzab sudah keluar. Ahzab jamak daripada Hizib, surah Ahzab, surah nomor 33. Itu menceritakan tentang masalah kelompok-kelompok yang berkumpul untuk memerangi Nabi SAW. Maka mereka, Nabi SAW musyawarah, lalu Salman Al-Farisi, ini kalau kita zaman sekarang mungkin seorang profesor ya, luar biasa Salman Al-Farisi, ini orang yang sangat cerdas. Dia dulu Perdana Menterinya Kisra. Kemudian dia sudah pernah masuk Yahudi, dia sudah pernah masuk Nasrani, lalu dia masuk Islam dengan proses melalui panjang agama-agama ini, dimasukin Yahudi, dia keluar, dimasukin Nasrani, dia keluar, lalu dia masuk ke agama Nabi SAW. Maka dia masuk Islam memang dalam kondisi dengan ilmu yang luar biasa. Dimana kan ya Rasulullah, negeri kami, kalau kami terdesak, kami buat parit saja. Ibaratnya seperti meja ini kota Madinah, maka Mekah dari belakang sana, ini kota Madinah pintu masuk. Di kiri kanan ada Hara Syarqiyah, Hara Garbiyah, ada 2 wilayah yang penuh dengan batu-batu hitam dan tajam. Di belakang penuh dengan pohon kurma dari arah negeri Syam. Orang Quraisy hanya bisa menyerang dari sini. Kalau dari kanan dan kiri tidak mungkin, timur dan barat. Tidak mungkin juga putar jauh ke negeri Syam karena banyak pohon kurma dan kejauhan. Maka mereka menyerang dari selatannya. Di selatan dibuatlah parit tersebut. Nah, pada saat dibuat parit, Nabi SAW buat instruksi, semua laki-laki nggak boleh pulang rumahnya kecuali dengan izin Nabi SAW. Nginap di situ. Perempuan semua tinggal di rumah, tapi laki-laki harus selesaikan parit. Setiap 10 orang punya tugas menggali 10 ya, kali 15 meter. Digali ke dalam 7 meter ya, supaya tidak ada ya, pasukan kuda yang bisa lolos. Baiklah. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada beberapa kisah, diantaranya seorang sahabiat, saya tidak ingat sekarang namanya. Sahabat ini dia ingin memberikan makanan buat suaminya. Kebetulan dia baru memetik beberapa kurma, gitu kan, di keranjang, lalu dia bawa ke Nabi SAW. Dia bawa ke Khandaq.
Sekelompok suaminya 10 orang berteman ini diberikanlah kurma tersebut. Lalu suaminya dengan keimanannya tidak makan, mereka lapar, tidak ada makanan pada saat itu. Tapi dia tidak makan, dia mengatakan antar keranjang kurma ini ke Nabi SAW. Maka Nabi SAW membuka jubah beliau, kemudian meletakkan kurma keranjang itu, dituang di situ. Tiba-tiba ya kurma itu menjadi banyak dengan sendirinya sampai membentuk seperti gunung yang besar. Dan akhirnya satu khandak semuanya bisa makan kurma yang tadinya cuma satu keranjang. Tapi kisah yang lebih unik dari itu adalah kisah Jabir radhiyallahu anhu. Waktu Nabi SAW lagi mengawasi sahabat menggali bukit tanah-tanah yang keras itu, maka Nabi SAW sempat dipanggil oleh seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada batu nggak bisa kita hancurin nih. Maka Nabi SAW datang. Begitu Nabi angkat kampaknya, beliau hantam ke batu, keluar cahaya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar. Kemudian Nabi hancurkan, pukul lagi yang kedua kali, keluar lagi cahaya. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW angkat kedua kali, lalu memukulnya lagi, keluar lagi cahaya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda bertakbir? Ada apa ini? Dan tadi kami melihat cahaya. Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat cahaya itu? Mereka mengatakan iya. Sungguh tadi di pukulan pertama Allah memperlihatkan kalau kerajaan umatku akan menembus Syam. Dan pukulan yang kedua, kerajaan Yaman dan Persia di dalam naungan umatku. Dan pukulan yang ketiga, ya, aku diperlihatkan kerajaan dunia, seluruh kekayaannya di bawah kekuasaan umatku. Artinya akan menjadi kerajaan paling besar di dunia. Dan kita tahu ada Umayyah, ada Abbasiyah, ada Utsmaniyah, besar sekali kerajaan Islam gitu ya. Yang jelas, waktu itu Nabi SAW mau tinggalkan tempat, ada 2 orang sahabat datang lalu berkata, ya Rasulullah, kami sudah 3 hari nggak makan, lapar sekali, nggak ada makanan gitu kan. Baik, boleh nggak ya Rasulullah, ini lihat perut kami, dibuka ternyata ada 2 batu, masing-masing ikat 2 batu. Nabi SAW tidak jawab. Buka baju beliau, ternyata perut Nabi ada 3 batu gitu kan, pada saat itu. Sahabat yang 2 ini diam akhirnya. Ternyata Nabi lebih lapar dari kita. Kan biasanya batu itu diikat, ditekan di perut supaya usus kita mengecil, jadi tidak mudah lapar. Biasanya kan ususnya orang kalau melar, antum kalau biasa makan banyak ususnya jadi melar. Nah, melar ini biasanya suka mudah lapar gitu. Yang terjadi teman-teman sekalian, Jabir radhiyallahu anhu melihat waktu Nabi SAW angkat bajunya, kelihatan 3 batu, dia mengatakan, sungguh demi Allah, ini hadis Bukhari ya, sesuatu telah menimpa Rasulullah SAW yang tidak layak dilihat oleh mata gitu ya. Lalu dia datang ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Baiklah, kata Nabi, silahkan, dia pulang ke rumah. Lalu dia mengatakan, hai istriku, dia bilang sama istrinya, sungguh aku telah melihat sesuatu dari Nabi SAW yang sangat memilukan, tidak layak kita membiarkan itu terjadi. Kata istrinya, ada apa hai Jabir? Dia bilang, ya Rasulullah SAW ya, mengikat perutnya 3 buah batu. Apa kau punya makanan? Itu karena kelaparan. Kata istrinya, tinggal 1 sak gandum. Saya tinggal 2,5 kilo gandum, nggak ada lagi yang lain. Ini persiapan kita semua. Dan laki-laki pada saat itu tidak bisa bekerja, semuanya harus tunggu di parit. Instruksi Nabi SAW nggak boleh pulang rumah, nggak ada pekerjaan kecuali gali parit, nggak ada makanan yang sudah 3 hari mereka nggak makan. Maka pada saat itu Jabir istrinya mengatakan, tinggal ini 1 sak gandum dan di sebelah rumah ada anak kambing kecil punya kamu. Kalau kamu mau sembeli, kalau juga mau, ini gandum 2,5 kilo kita buat makanan, undanglah Rasulullah SAW. Kata Jabir, bagus pendapat, dipotonglah anak kambing tersebut, dibuatlah kari kambing. Kemudian kata Nabi, kata Jabir waktu sudah selesai, ya, ini sudah selesai, saya panggil Rasulullah. Kata istrinya, baiklah panggil, tapi tolong Jabir, jangan permalukan saya. Artinya undang Nabi SAW dengan 4-5 orang maksimal dari sahabatnya, karena ini makanan sedikit. Sedang mereka makan, saya juga akan makan dengan anak-anak saya. Maka Jabir mengatakan, tentu saja, baiklah. Dia pergi lari-lari ke benteng, ke khandak, kemudian mendekati Nabi SAW lalu membisik Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, ya sesungguhnya saya punya tu'ayyin. Bahasa Arabnya makanan ta'am, tapi kalau mau dikecilin, bahwasanya jumlahnya sedikit, kita bilang tu'ayyin. Ya Rasulullah, ladayya tu'ayyin, saya punya sedikit makanan. Datanglah anda dengan 4 maksimal 5 orang teman anda. Nabi SAW tanya, wahai Jabir, apa yang kau siapkan? Ya Rasulullah, 1 sak gandum sama anak kambing kecil saya buat kari. Kata Nabi SAW, banyak dan berkah. Lalu Nabi SAW naik di atas sebuah gunung, bukit kecil gitu, yang bisa dilihat oleh sahabat, lalu teriak, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Bayangkan teman-teman kalau kita di posisi Jabir pada saat itu.
Rumahnya Jabir, mungkin sebagian ulama hadis, rumahnya Jabir 4 kali 5 meter. Rumahnya Jabir, semua rumahnya 4 kali 5 meter. Yang ada di Khandaq waktu itu 1000 orang. 1000 orang. Ini bukan main-main, gitu kan. Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, muhajirin wa ansar. Gitu. Kata Nabi, iya, muhajirin dan ansar, pulanglah dan jangan sentuh makanan itu. Jabir ini lari montang-panting ke rumahnya. Tiba depan rumah, hai istriku, kita dipermalukan. Gitu. Kenapa? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar semuanya. Kata istrinya, kan saya sudah minta jangan permalukan kita, ini bukan perilaku saya sudah sampaikan, Nabi yang iklamin. Tapi istrinya cerdas nih, istrinya mengatakan, sebentar, ada pesan Nabi SAW? Kata Jabir, ada, jangan sentuh makanan. Kata istrinya, jangan sentuh, tunggu dia datang. Gitu. Datang Nabi SAW dengan 1000 orang ke rumah yang 4 kali 5 meter nih. Lalu Nabi SAW mengatakan, tunggulah kalian, ditunggu, suruh tunggu di depan. Nabi SAW masuk, lalu berkata pada Jabir, mana makanannya? Ditunjuk, ini, ada karinya. Mana gandumnya? Ini ditunjukkan sa'. Lalu Nabi SAW berkata kepada istri Jabir, panggil Khabbazah. Khabbazah ini pembuat roti, kalau diundang hanya buat 1000 roti, 2000 roti. Kata istrinya, ya Rasulullah, istri Jabir, ya Rasulullah, satu sa', saya bisa buat sendiri. Kata Nabi, tidak, panggil Khabbazah sebanyak jumlah yang kau mampu. Keluarlah istrinya, panggil istri-istri orang-orang Ansar, ayam ahli-ahli buat roti datang semua. Rasulullah SAW panggil, gitu kan. Maka zaman dulu dibakar sebuah api, teman-teman, gandum itu dirobek, kemudian ditaruh sedikit dipanasin, api jadi roti mengembang. Tidak ada oven, gitu kan, cuma cara seperti itu. Maka kata Nabi SAW, hai Jabir, saya akan menyendok kari ini di wadah, istrimu merobekkan gandum, kamu yang menghidangkan ke tamu. Panggil orang-orang di luar itu 10 orang. 10 orang masuk, makan, baru 10 orang lagi, terus begitu. Jangan lebih dari 10. Kata Jabir, baik ya Rasulullah. Sudah selesai, Nabi SAW doakan marak itu, doakan rotinya, maka Jabir menyuruh 10 orang masuk. Dan 10 orang itu, teman-teman, perlu digaris bawah ya, Nabi SAW tidak batasi makanan dan minumannya. Boleh makan dan minum sepuasnya. Dan mereka sudah 3 hari nggak makan. Dan kedepannya belum tentu ada makanan. Jadi ini makan yang luar biasa gitu. Ya. Maka mereka pun akhirnya makan sampai kenyang. Begitu mereka sudah selesai kenyang, maka 10 orang keluar, masuk 10 orang yang kedua. Kata Jabir, demi Allah, sampai semuanya selesai 1000 orang itu, gitu kan? Semua selesai, marak kami tidak berkurang, gandum kami tidak berkurang. Lalu Nabi SAW berkata kepada keduanya, Jabir dan istrinya, berbagi-bagikan makan ini kepada seluruh masyarakat Madinah karena mereka sedang tertimpa lapar. Maka Jabir pun membagi-bagi, setiap dibagi tidak pernah berkurang. Sampai kata Jabir, kami mulai memakan makanan tersebut, sudah giliran kami, baru dia berkurang. Dan ini diberikan judul tentang kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Kemudian